Hai, balik lagi dengan saya Bima Handoko di channel Internasional Komputer. Jadi kali ini kita akan sedikit ngebahas, atau saya sih, akan sedikit sharing tentang basic knowledge. Basic knowledge atau pengetahuan umum atau sesuatu yang ya seharusnya udah dimengerti secara umum aja gitu, jadi nggak perlu dijelasin lagi oleh toko atau oleh tempat servis perihal garansi servis atau garansi spare part atau garansi penjualan atau garansi barang. Pokoknya tentang garansi lah seperti itu. Jadi kalau garansi penjualan itu kan biasanya memang ada tenggat waktunya ya, servis, penjualan, spare part apapun itu biasanya yang ada garansinya itu sudah ada tenggat waktunya dan ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kalau kita beli laptop atau beli barang yang gede lah kayak printer, proyektor gitu-gitu, biasanya dia ada bukunya. Bukunya ada buku garansi, di situ tertulis semua tuh keterangan ABCD tentang ketentuan-ketentuannya itu udah tertulis semua. Nah, cuman masalahnya kadang kita beli barang itu yang nggak ada buku garansinya, kayak barangnya kecil-kecil lah kayak flash disk, kayak mungkin kita beli cartridge atau kita servis laptop kan kita spare partnya kadang keyboard, kadang layar, seperti itu kan nggak ada buku garansinya. Nah, kadang juga dari toko, termasuk dari kami itu nggak menjelaskan secara rinci ketentuan-ketentuan garansinya. Kenapa? Ya, karena itu udah basic knowledge aja, udah seharusnya nggak perlu dijelasin juga udah tahu kalau garansi jangka waktunya sekian, ketentuannya gimana-gimana aja itu udah. Maksudnya ketentuan ini ketentuan garansinya hangus dalam tanda kutip itu kayak gimana itu harusnya udah tahu lah, nggak perlu dijelasin lagi seperti itu. Nah, langsung saja mulai. Yang pertama itu garansi, entah itu servis, entah itu barang, entah itu spare part, apapun itu akan otomatis hangus jika ada kesalahan pengguna. Kesalahan pengguna ini apa? Contohnya barang elektronik kan nggak boleh kena air ya, kecuali kalau kita beli HP yang waterproof itu beda lagi. Barang elektronik itu nggak boleh kena air. Kalau kita ternyata habis nyervis laptop, install ulang umpamanya, kok besoknya mati, terus dicekin lagi ke toko, mas ini kok habis install mati gini, pas dicek ternyata ada bekas air, seringkali kan minuman atau apa gitu tumpah, ya otomatis nggak garansi kan gitu. Atau kalau sebelumnya memang kita barusan beli laptop baru nih, baru seminggu terus mati, begitu kita bawa ke toko atau ke service center dicek ternyata di dalam ada bekas airnya, ya udah itu otomatis garansinya hilang. Termasuk kalau kita ganti spare part, kita ganti keyboard baru 2 hari gitu diambil, terus ternyata keyboardnya error lagi, pas dicek ternyata keyboardnya ada bekas kena air, lengket lah, bekas air gula gitu, kan kelihatan banget, otomatis itu garansinya akan void atau hilang, walaupun nggak ada omongan di depan bahwa Pak ini nanti nggak boleh kena air ya, nggak boleh kena kena minuman ya, kalau kena minuman itu biasanya dari toko nggak ngejelasin lagi karena ya terlalu lama aja untuk transaksinya kalau harus jelasin satu-satu, kan itu udah basic knowledge aja, udah pengetahuan umum aja kalau ya namanya kita beli barang elektronik terus kena air, ya 90% kemungkinannya kan mesti rusak kan gitu, dan ya berarti kan itu kesalahan orang, bukan kesalahan barangnya. Barangnya itu normal, tapi gara-gara kesiram air dia jadi rusak. Jadi kan yang salah orangnya, human error gitu. Jadi masuknya human error itu nggak akan di cover oleh garansi gitu. Walaupun baru sehari, walaupun baru 2 hari seperti itu. Yang kedua termasuk jika pecah atau kena guncangan atau apa gitu ya. Ini seringkali kejadian kalau layar. Kita bicara konteksnya di servis ya, servis gitu. Beberapa kali kita nemuin customer habis ganti layar, baru seminggu dia balik lagi, katanya layarnya error atau ngeblank. Nah, pas kita cek ternyata pecah gitu. Jadi kalau emang itu pecah, kan berarti ada kesalahan pengguna ya, entah dia jatuh, entah dia ketindih, entah dia ada barang apa di situ terus ditutup laptopnya jadi pecah, entah dia kesenggol atau apapun itulah. Yang jelas itu secara fisik kelihatan pecah. Nah, itu otomatis kita nggak bisa garansi. Kan itu ya pecah aja, berarti kan udah otomatis human error gitu loh, nggak bisa kayak mas ini kan aku baru seminggu, masa kemarin pecah ini pecah lagi, ya bawanya gimana, nyimpennya gimana kan gitu pertanyaannya. Jadi kalau emang itu ya memang mohon maaf, biasanya dari apapun itu kalau udah pecah, ya entah HP entah laptop itu sama, apalagi kalau di layar ya biasanya memang garansinya auto void, dia nggak bisa digaransi seperti itu. Tadi yang pertama human error. Kalau human error itu memang biasanya dari toko agak sulit untuk nolongin, dalam artian kayak kita ngeklaimkan ke distri gitu-gitu agak sulit karena itu mesti secara fisik kelihatan. Jadi mau nggak mau tetap garansinya hilang.
Itu biasanya kalau dari kami itu walaupun garansinya hilang, kita tetap berusaha membantu lah. Maksudnya kan ini udah kemarin habis ganti layar pecah umpamanya ya, terus baru seminggu kok pecah lagi kan kasihan juga. Biasanya kita membantu dengan kita tetap ganti layar baru, cuman customer tetap bayar untuk biaya spare partnya saja. Jadi nanti biaya biaya servisnya kita berikan, biaya pemasangannya kita berikan. Jadi ya agak lumayan kepotong lah gitu. Atau opsi 2 biasanya jika emang kondisional mentok-mentok banget itu ya paling nanti kita tawari untuk layar second yang udah minus gitu, kayak mungkin layar yang garis atau layarnya udah pinggir-pinggirnya udah hitam, itu kan nggak bisa dijual. Biasanya nanti kita tawarin untuk apa digantinya aja pak, nanti nggak usah bayar nggak apa-apa. Biasanya kalau di kita segitu, cuman beda tempat kebijakannya beda-beda ya. Yang jelas yang sama itu adalah kalau ada human error ya otomatis garansinya hilang seperti itu. Yang kedua, klaim garansi itu kalau kita bicara servis aja ya, itu ada zona tempatnya. Jadi maksudnya zona tempatnya itu seperti ini. Kalau kita beli laptop, Asus umpamanya ya, dia resmi gitu. Garansinya itu global tapi untuk Indonesia. Maksudnya apa? Ya, laptop itu bisa digaransikan dimanapun service center Asus selama itu di Indonesia. Maksudnya seperti itu. Kayak umpamanya kita beli laptop di Aceh nih, Asus resmi gitu ya. Terus kita bawa laptopnya ke Jayapura. Ternyata di Jayapura error, tapi ada service center Asus di Jayapura. Ya udah, kita servisan di sini tuh bisa. Sama kayak motor lah, Yamaha juga gitu, Honda juga gitu. Nah, itu kalau hubungannya dengan brand-brand gede dan itu penjualan kan gitu. Yang mana cabangnya dia ada banyak dan yaitu satu penjualan aja. Jadi satu distri pusat dari Asus, dia punya jaringan seperti itu. Tapi beda cerita kalau servis. Kita servis di bengkel A umpamanya. Umpamanya kita bicara motor dulu ya. Kita ganti busi, terus di bengkel A itu di Solo. Setelah itu kita bawa motornya ke Semarang. Kita umpamanya rumahnya Semarang tapi ganti businya di Solo umpamanya gitu. Nah, pas kita sampai Semarang baru sehari businya mati. Kita mau klaim garansi dong, kita komplain ke bengkelnya tadi, Mas kok businya mati gini-gini. Mungkin dari bengkel tetap akan ngasih garansi, tapi kan motornya kudu dibawa ke Solo lagi, nggak bisa bengkelnya yang disuruh Semarang kan gitu ya nggak, karena ya memang servis itu sifatnya mesti lokal, kita harus ketemu barangnya, jarang kalau servis itu online, kecuali memang dari awal dia minta dikirim-kirim, ya itu beda cerita ya kan gitu. Nah, jadi memang ya berlakunya garansi itu di Solo. Kita nggak bisa nyuruh bengkelnya ke Semarang cuman untuk ganti busi tok. Kan kemarin kita belinya busi di situ. Iya, tapi kan kita ada di Solo, bukan di Semarang gitu. Kalau emang sampean makin ke Semarang ya kemarin servisnya di Semarang aja, umpamanya gitu, seperti itu. Nah, ini kejadian juga di laptop itu juga sama. Jadi namanya barang itu kan kita selalu berusaha ngasih yang terbaik ke customer supaya nggak trouble dan nggak error. Karena kalau ada trouble dan error kan kita kan ngasih garansi satu. Kalau kalau unit sampai retur garansi itu kita harus kerja 2 kali karena harus bongkar lagi, harus masang lagi kan seperti itu. Makanya kita selalu berusaha ngasih barang itu yang normal lah seperti itu, kita tes dulu dan kawan-kawan. Cuman namanya barang kan ada aja tuh. Kadang hari ini dicek normal baru berapa hari error kan gitu. Makanya itu di cover dengan garansi. Nah, kalau kita servis, sebenarnya kita servisnya di Solo nih, Internasional Komputer Solo gitu ya. Terus ke apa namanya 2 hari 3 hari atau beberapa saat masih dalam jangka waktu garansi itu ada error, kita tetap cover garansi, tapi kan itu laptopnya harus dibawa ke Solo, harus dibawa ke kita lagi gitu. Nah, yang bikin repot itu kadang-kadang ada customer yang orang jauh, maksudnya dia mungkin dari Kalimantan, di Sulawesi gitu, beberapa kali kita kejadian nyerviskan laptop di Solo. Jadi mungkin dia pas ke Solo, pas ada saudaranya nikah atau apa, sekalian bawa laptop, sekalian diservis, kemudian dibawa ke Kalimantan dah tuh. Yang kemarin yang terakhir kejadian tuh Kalimantan. Dibawa laptopnya ke Kalimantan. Pas sampai sana kan ada kendala. Kemudian komplain, Mas ini gimana kok laptopku masih error lagi. Oh ya udah Pak, itu masih garansi, bisa dibawa ke toko, nanti kita coba cek ulang dulu. Apakah kerusakannya sama di layarnya atau ada kendala lain. Ini kita tetap garansi untuk pengecekan dulu lah gitu. Nggak bisa ya Mas, saya soalnya di Kalimantan. Waduh kan gitu. Jadinya repot terus kayak gitu gimana ya kita sebagai toko kita tetap berusaha tanggung jawab dengan kita ngasih garansi, cuman kan garansi itu kita harus ketemu unitnya ya untuk cek ya, sementara unitnya udah dibawa ke luar kota ke Kalimantan gitu, gimana ya udah akhirnya sih itu ya mau nggak mau dari customer yang harus ngirim ke sini
ngirim ke sini laptopnya lewat jasa ekspedisi seperti itu, dan itu akan ada biaya lagi, satu biaya dua waktu lah gitu, jadi makanya repot. Kalau dibilang komplain dalam artian gimana tuh mas kok baru dibenerin udah error lagi, nah itu kan di luar apa ya namanya ya, di luar kapasitas kita untuk mastiin kan gitu. Yang jelas pada saat hari H dikerjain dia normal, pada saat diambil dia dicek sudah normal, waktu setelah seminggu dua minggu dia ada error dan kawan-kawan, kan kita nggak tahu, nggak bisa mastiin, makanya kita cover dengan garansi. Nah, apalagi itu barang udah bawa perjalanan dari Solo sampai Kalimantan, kan bisa aja jatuh, bisa aja di jalan kena guncangan kawan-kawan, kan kita nggak tahu. Makanya ya itu tadi jadinya agak lumayan repot sih, kitanya yang ngurusin juga harus dari sana dipaketin ke sini, sini paketin ke sana lagi kan gitu-gitu. Dan biayanya nggak murah. Kalau sekali ngirim laptop ke Kalimantan kan ya bisa sampai 100 ribuan lah sekali jalan kan gitu. Jadi kan eman. Jadi ya kayak gitu sebenarnya ya memang bukan tanggung jawab dari tokonya, karena tanggung jawabnya kita itu ngecek unitnya kita cek supaya dia normal kembali. Dan kalau emang spare partnya yang tadi baru diganti bermasalah ya nanti kita garansi, kan tanggung jawabnya gitu. Tapi perihal unit itu gimana caranya sampai toko lagi, nah itu kan sudah bukan tanggung jawab toko lagi. Jadi mending teman-teman kalau ya agak dilema juga sih sebenarnya sih, mungkin kan kadang-kadang di daerah gitu agak susah ya kalau nyari servisan laptop ya agak susah, makanya pengennya dibawa ke Jawa gitu. Cuman ya susahnya lagi ya itu tadi, kita itu selalu pengen ngasih yang terbaik, tapi kadang-kadang kan ya nggak bisa ditebak aja barang elektronik. Dan fun fact-nya itu yang cerita dikit ya, yang kasusnya Kalimantan itu begitu datang ke sini itu kendalanya beda ternyata. Jadi dia pas sebelumnya itu ganti layar, nah terus kemudian ngeblank, pas begitu sampai sana dicek lagi ternyata ya mungkin kena goncangan ya, kabel fleksibelnya yang di mainboard bukan yang di layar itu terlepas gitu. Jadi mungkin kena goncangan atau apa, karena sebelumnya pas di sini dicek sudah normal yang bagian layar kan gitu. Cuman pas dibawa ke sana ternyata ada yang masalah tapi di beda tempat lah gitu. Tapi nggak apa-apa. Biasanya kayak gitu kalau nggak ada pergantian part tetap kita garansi, kita kerjain dan nggak ada kena biaya. Cuman ya mau nggak mau harus bayar biaya masalah perjalanannya tadi. Seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir itu namanya garansi itu ada tenggat waktunya. Seperti yang tak bilang di awal tadi, ada tenggat waktunya, dan ini memang ya sesuai aja gitu. Maksudnya gini, spare part itu garansinya nggak panjang, nggak ada orang yang ganti spare part garansinya sampai panjang banget gitu, kecuali hard disk sama RAM. Biasanya kalau spare part laptop itu garansinya rata-rata 1 bulan. Jadi kita ya harus ya common sense aja, ngerti aja gitu. Kalau emang dia sudah 6 bulan ternyata rusak lagi ya berarti nggak bisa digaransi gitu. Kecuali kalau baru sebulan lebih seminggu gitu-gitu, tergantung tokonya. Kalau kita sih biasanya ya kalau sebulan baru lebih seminggu atau berapa hari gitu, biasanya tetap kita bantu supaya bisa tetap garansi. Tapi kalau beberapa toko kan saklek nggak bisa gitu. Jadi yang jelas ya itu tadi, waktu itu dianggap aja saklek lah gitu. Kalau emang kita udah lewat dari masa garansi ya udah gitu, karena emang sekali lagi nggak bisa mastiin, toko itu sebenarnya juga nggak bisa mastiin ini barang akan bertahan berapa lama gitu loh, kan namanya barang elektronik ya nggak bisa diprediksi kan gitu. Cuman ya kita covernya dengan garansi ada waktunya. Jadi ya itu tadi harus dimengerti, kalau emang garansinya sebulan terus dia 2 bulan ternyata error ya udah gitu. Memang kadang-kadang barang ada yang gitu. Tinggal nanti kita gimana caranya negonya ke toko itu, bukan nego minta garansi tapi nego minta potongan, kayak ya udah mas ini diganti lagi aja nggak apa-apa, tapi saya minta potongan minimal untuk biaya pasangnya lah gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, dan itu biasanya toko yang baik tetap akan ngasih itu. Kita kalau di sini ya kalau mamanya baru 3 bulan gitu ya habis ganti keyboard, nanti keyboardnya rusak lagi harus ganti, ya biasanya kita kenakan biaya spare partnya aja karena udah nggak garansi, nanti biaya servisnya kita freekan lah gitu. Jadi kan agak lebih ringan, sama kayak yang Mbak jelaskan tadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk teman-teman atau yang penonton yang lihat ini, perihal garansi itu memang tidak berarti 100% barang kita aman seperti itu, karena kalau ada human error, terus kalau kita ternyata pindah kota gitu-gitu ya otomatis garansi itu entah dia hangus atau prosesnya akan lebih ribet dan lebih makan biaya aja seperti itu. Jadi itu common sense, itu dari toko biasanya udah nggak jelasin lagi, apalagi kalau servis ya kita nggak ngejelasin lagi kalau
pas Pak ini laptopnya sudah selesai, nanti garansinya seminggu atau 2 minggu. Garansi itu otomatis sesuai dengan servisnya apa. Jadi kalau servisnya install ulang ya garansinya software aja, nggak terus kita garansi layar kan seperti itu. Perihal seminggu lagi ternyata layarnya ngeblank atau garis kan itu udah beda cerita kayak gitu, itu udah common sense. Yang kedua kalau terjadi human error itu juga otomatis garansi void, entah kena air, entah jatuh, pecah dan kawan-kawannya. Yang ketiga garansi itu kalau servis ya unitnya harus dikirim ke tokonya dan yang ngirim itu dari customernya seperti itu, kecuali memang untuk area-area yang dekat yang kita cover, yang di cover dengan jasa servis antar jemput itu kan nanti ada biaya antar jemputnya, berarti itu nanti udah tercover juga biayanya dari toko. Cuman kalau yang kasusnya kayak tadi yang servisnya di Solo tapi laptopnya dibawa ke Kalimantan, ya perjalanan Kalimantan balik ke Solonya tetap di cover dari usernya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian, thank you.